Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Pada kesempatan kali ini, insya Allah materi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang akan memaparkan kaitannya dengan kesehatan jamaah haji dan khususnya di Kabupaten Tegal. Nanti silahkan Bapak Ibu yang merasa risih, yang merasa barangkali kemarin ketika cek kesehatan ada tindak lanjut, baik itu nanti ditindaklanjuti dengan obat ataupun barangkali yang pendampingan dengan orang dan lain sebagainya, mohon untuk nanti dicermati, untuk bisa Bapak Ibu tanyakan ketika ada sesuatu yang masih kurang jelas kaitannya dengan kesehatan. Untuk itu kami perkenalkan bahwa yang ada di depan yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Amin Yunianto, SST SHMM. Tempat dan tanggal lahir Tegal 5 Juni 1980. Wah, masih umur banget ini Pak. Ya, alhamdulillah. Usia berapa ini? Belum ada 50. 45 tahun Bapak Ibu. Nah, kemudian alamat Adiwerna RT 22 RW 05. Nah, ini bagi mereka yang jamaah dari Adiwerna, insyaallah sudah kenal dengan beliau ini Pak narasumber. Kemudian riwayat pendidikan Politeknis B4, fisioterapi, kemudian Fakultas Hukum UPS Tegal, dan Magister Manajemen STI BPD Jateng. Pengalaman riwayat pekerjaan Kasih Mutu R3 RSUD Susilo Selawi, Kasih Penunjang Non MGPLS RSUD Surodadi, kemudian Kepala UPTD Lebkes, dan yang terakhir sekarang menduduki Kabid Kepala Bidang P2P Dinkes Kabupaten Tegal. Saya yakin insya Allah nanti materi yang akan disampaikan, dipaparkan berkaitan dengan istitoah, berkaitan dengan sakit, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan fisik Bapak Ibu. Mohon untuk dicermati, mohon untuk ditanyakan. Barangkali ada hal-hal yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu. Demikian dari moderator. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak narasumber, Bapak Amin, untuk bisa menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tegal, Bapak Muhammad SPDI serta seluruh jajarannya, Pak alim, ulama, para masyayikh, khusus beliau Mukarram Kiai Ahmad Nanan Uji Raharjo SPD. Karena dulu pernah ketemu waktu saya di sini, jadi Pak Kiai, alhamdulillah Pak Kiai yang tadi sudah mendoakan, insya Allah doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jamaah haji Kabupaten Tegal selamat, sehat, bisa berangkat semua. Sedikit akan kami sampaikan tentang manasik haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang sangat berarti untuk Bapak Ibu calon jemaah haji semua. Sehat semua ya. Ada yang sakit? Semangat ya. Alhamdulillah. Jadi gini, mohon izin Bapak Ibu calon jemaah haji yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui sama bahwasanya untuk yang poin A itu nanti Pak Kiai Nanang sudah anulah, dan Bapak Ibu sudah
ya rukun Islam yang kelima. Akan tetapi ada beberapa persyaratan. Ya, seperti tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Kantor, bahwasanya bukan hanya uang, materi, ya, akan tetapi itu syarat istiqomah, artinya mampu secara materi, bekal, ilmu agama dan kesehatan. Nah ini kami dari Dinas Kabupaten Tegal yang akan menghandle nanti kesehatan Bapak Ibu calon jemaah haji semua. Jadi kita ketahui semua bahwasanya ibadah haji itu lebih banyak aktivitas fisik. Jadi Bapak Ibu semua benar-benar dituntut mampu secara fisik dan rohani agar dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik dan lancar. Jadi sudah rajin olahraga gak ini Bapak Ibu? Lumayan ya? Apa rajin terima tamunya? Nah ini poin ini ya, saya kembali mengingatkan Bapak Ibu calon jemaah haji, memang penting ibaratnya tamu yang mendoakan. Akan tetapi kalau yang tamunya yang mendoakan terus yang mendoakannya kurang ikhlas, kan namanya juga tidak pas, gitu ya. Jadi dari awal kami menghimbau sekiranya Bapak Ibu calon jemaah haji semua itu bisa punya schedule waktu. Kalau bisa di rumahnya ditulis jadwal menerima tamu kunjungan, itu nggak apa-apa. Demi kesehatan Bapak Ibu, ini sebagai catatan saja. Jadi gini, di tahun kemarin yang tidak istiqomah itu 2. Begitu sampai di Embarkasi 5 jadi berat. Kira-kira ada yang ingin sampai sana nggak jadi berangkat nggak? Nah, pengennya lulus kan? Semua kan? Nah itu, jadi harapan kami semua dan kami juga mendoakan Bapak Ibu semua bisa berangkat. Karena apa? Karena seringnya tamu yang banyak sampai malam, yang cuma dong atau kita ngobrol kalau ngopi ceritanya sih ya, kalau ngidul malah orang istirahat, begitu pan makan tensinya turun, HB-nya turun, ini repot siapa? Nah kembali lagi Bapak Ibu calon jemaah haji sekiranya bisa mendisiplinkan diri sendiri, karena ini syarat fisik untuk keamanan Bapak Ibu calon jemaah haji semua. Jadi prinsip pelaksanaan kesehatan haji itu ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jemaah ibadah haji dan umroh, serta dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang kesehatan terkait dengan upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Di dalam fase itu tadi dari pembinaan awal sudah ya, pembinaan Bapak Ibu, pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah perlindungan. Tujuannya agar jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kira-kira kalau Bapak Ibu maksa tensinya rendah, darahnya rendah, HB-nya rendah, kira-kira membahayakan enggak? Sekali lagi kami mohon izin Pak Kiai, Bapak Ibu semua, kita bukan bicara masalah putra, kita ikhtiar yang wajib dilakukan kita sebagai manusia. Masalah pasrah tak mau wajib, berjudul Gustawa Nakirna lancar, bukan masalah itu. Kita bicara tentang satu regulasi.
aturan yang harus kita penuhi dan harus kita jalankan. Jadi harapan kami semua tidak bosan kami mengingatkan, pokoknya Bapak Ibu calon jemaat harus benar-benar bisa menjaga kesehatan secara baik. Tujuan penyelenggaraan kesehatan haji ini, mari kita cermati, mencapai kondisi istitoah kesehatan jamaah haji. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini berarti sudah alhamdulillah. Yang kedua, mengendalikan faktor risiko kesehatan haji. Jadi risiko dalam kesehatan haji, misal tadi adanya sakit secara fisik itu bisa terminimalisir. Selanjutnya menjaga agar jamaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, selama di perjalanan, bahkan di Baitullah, di Arab Saudi. Akan tetapi menjaga ini bukan hanya tugas kami dinas kesehatan khususnya tim haji, tapi juga Bapak Ibu. Ya, mungkin dengan membiasakan perilaku hidup sehat tadi, istirahat cukup, makanan yang baik dan bergizi, asupan nutrisi tambahan, bisa suplemen, vitamin, dan mineral yang cukup. Selanjutnya mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar atau masuk oleh jamaah haji. Jadi kita alhamdulillah nih, Bapak Ibu semua yang hadir di sini sudah dinyatakan sehat, orang nulari penyakit. Ya, jadi orang saku anak wong pinggire watuk ya rasa khawatir, watuk biasa, watuk pilek lah ya. Bukan mau kepikir TBC gitu. Enggak, insya Allah ya. Jadi ada screening yang sudah kami laksanakan. Insya Allah Bapak Ibu yang istitoah itu memang benar-benar layak untuk berangkat, tidak membahayakan diri sendiri maupun jamaah haji yang lain. Dan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji. Dengan mengikuti kegiatan ini pun Bapak Ibu sebenarnya sudah ikut berperan serta dalam meningkatkan derajat kehidupan kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal dan memberikan contoh cara hidup sehat yang baik serta nutrisi makanan yang baik serta olahraga yang cukup. Bapak Ibu, ada yang belum sama sekali melakukan aktivitas fisik, misal latihan jalan-jalan itu ada nggak? Ada. Pan menjelang jemaah, pan menjelang ibadah haji, turun terima tamu gitu enggak? Nggak ada yang misal pagi nih jalan-jalan, ada nggak? Itu sudah ya, pagi jalan-jalan sudah ya. Alhamdulillah. Lanjut. Kami sampaikan proses layanan kesehatan haji seperti tertera depan, dimulai dari pendaftaran, dilanjut masa tunggu 2 tahun sebelum keberangkatan, selanjutnya di 1 tahun sebelum keberangkatan itu pembinaan kesehatan termasuk ya, pemeriksaan kesehatan, dan Bapak Ibu sudah melaksanakannya.
Terus ada vaksinasi. Sudah divaksin belum? Nah, ini nanti yang akan segera kita laksanakan itu vaksinasi. Ya, dari vaksinasi itu masing-masing dilaksanakan di puskesmas nanti ya. Mas ya, Pak? Di masing-masing puskesmas atau masjid nanti akan melaksanakan vaksinasi Bapak Ibu semua. Selanjutnya pemeriksaan kesehatan juga dilaksanakan di embarkasi. Nah ini yang jangan sampai Bapak Ibu semua nanti gagal di sini. Kita sudah lepas nih, Kabupaten Tegal, Dinas Kesehatan Kabupaten menyatakan Bapak Ibu semua sudah istiqoah layak untuk berangkat haji. Begitu sampai di embarkasi, di screening lagi. Ya, ternyata ini naudzubillah ya, jangan sampai lah ya, tolong deh ya. Sampai sana tensinya tinggi, tensinya rendah, jantungnya terus golongan darah, HB hemoglobinnya, HB-nya rendah, otomatis nanti akan dikarantina. Ya kembali kalau memang tidak bisa diberangkatkan akan dikembalikan kepada daerah masing-masing. Makanya itu kami Dinas Kesehatan tentunya sangat berharap tidak terjadi hal itu seperti tahun kemarin. Semoga di tahun ini yang diperiksa Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal akan berangkat semua, tidak yang dipulangkan. Tapi itu Bapak Ibu juga benar-benar menjaga kesehatan masing-masing. Karena di setiap momen apapun kami Dinas Kesehatan menyampaikan jangan karena rasa bahagia yang berlebih ya, bahagia boleh, berlebih yang menimpa kamu. Memang susah kadang, kita pastilah ada wong Kabupaten Tegal, wong Tegal kita kadang belum ada yang bopok, anak kopi, anak bopok, anak pacetannya ya awet, nanti subuh orang bahasa gitu. Ibu sih, Roman, kamu apa cerita ini? Nah, ibu sekarang boleh lah kalau misalnya ada sekitar batas jam 10 urut balik kalau mau habis istirahat pak gitu. Ya paling enggak ibu kecuali ya untuk kalau sekira ngobrol yang enggak urgent ya lebih baik untuk besok harinya juga enggak apa-apa. Yang penting kesehatan. Siap enggak ini Bapak Ibu? Oke. Apa kan anjuk mana terus balik mana nih? Ya tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Selanjutnya di masa operasional haji dan masa debarkasi kembali pulang. Lanjut. Masa persiapan di Indonesia dari awal Bapak Ibu sudah melewati Tikes tahap 1, pemeriksaan kesehatan tahap 1. Nanti di situ dikelompokkan yang risti dan non risti. Selanjutnya sambil menunggu pembinaan kesehatan di masa tunggu, petugas kesehatan kabupaten kota, kesehatan rumah sakit darurat melaksanakan Tikes tahap 2. Di mana nanti akhirnya muncul penetapan istiqoah kesehatan. Ada 4 kategori: memenuhi syarat dengan pendampingan, ketiga tidak memenuhi syarat sementara, dan yang keempat tidak memenuhi syarat. Dan alhamdulillah ya, berarti Bapak Ibu ini sudah memenuhi syarat. Yang tidak berapa Pak? Yang tidak memenuhi syarat? 5 ya? 5. Nah, nih, yang tidak memenuhi syarat sementara ya berarti Pak? Sementara ya?
Oh iya. Jadi inilah yang harus Bapak Ibu calon jemaah haji benar-benar dijaga. Tidak semata-mata keluarnya surat istiqoah itu Bapak Ibu bebas. Enggak? Istiqoah ikian. Yang penting surat itu. Makanya ya itu. Ada pemeriksaan selanjutnya di tahap 3. Nah ini yang di luar kapasitas kabupaten. Ini sudah di bandara, di embarkasi. Kita sudah bisa bahasanya nganyang karena memang itu sudah kewenangan dari Cembiaya Embarkasi. Kita hanya mengantarkan, tapi insya Allah semoga ya Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan di sini sampai sana pun istiqoah. Oke? Nanti rekomendasinya status kesehatannya layak terbang dan tidak laik. Setelah itu di masa operasional di PPH Arab Saudi ada selama pemberangkatan, terus di sana ada screen record ya, sampling ya, berarti tidak semua ya. Nah, sekarang ada kebijakan baru. Dulu kalau sampai Saudi udah tidak ada pemeriksaan kesehatan lagi, ternyata di sampling nanti. Diacak nanti dites lagi. Kok nanti yang diuji siapa kita nggak tahu. Makanya harapan kami Bapak Ibu benar-benar mempersiapkan selama di sini, selama di embarkasi maupun selama di tanah suci. Lanjut. Jadi jamaah haji menjalani 3 kali pemeriksaan kesehatan saat pemberangkatan. Yang pertama, pemeriksaan pertama jamaah dikategorikan resiko tinggi dan non resiko tinggi. Ini yang resiko tinggi, usia minimal 60 tahun. Maksimal minimal itu ya, minimal. Jadi kalau masih di bawah 60 itu non resiko tinggi. 2, memiliki faktor risiko kesehatan seperti penyakit degeneratif, Alzheimer, buyutan, bahasa Tegalnya kayak buyutan, kayak berdut lah, Tremor. terus demensia, pikun. Ada penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, kencing manis, dislipid, dan hiperkolesterolemia. Kolesterolnya tinggi. Kedua, ada penyakit kronis seperti sirosis, penyakit hati ya, keganasan, tumor, PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, CKD, dan gagal jantung. Selanjutnya ada penyakit imunologi seperti asma, terus lupus, SLE ya, atau HIV/AIDS. Selanjutnya ada faktor risiko kesehatan terkait dengan kelainan bawaan. Ada kelainan katup jantung, DM tipe 1 maupun kista ginjal. Dan faktor risiko selanjutnya yaitu ada gangguan kejiwaan, skizofrenia maupun gangguan bipolar. Ngerti ya? Gangguan kejiwaan, kadang ngomong cewek, rambia. Ini masalah yang potensial. Cek.
Masalah potensial kesehatan, yang pertama ada kardiovaskuler terkait dengan sirkulasi darah, jantung, metabolik dengan paru-paru, ada gangguan paru-paru atau saluran nafas, gagal ginjal, hipertensi, dan keganasan. Jemaah haji khususnya yang berisiko tinggi seperti lansia perlu menjalani pembinaan kesehatan dengan masa tunggu 2 tahun. Namun program pembinaan kesehatan terjadi jenis pembimbingan kegiatannya konseling yang dilaksanakan puskesmas, rumah sakit, atau dokter praktek. Latihan kebugaran. Sudah semua melakukan ini Bapak Ibu, latihan kebugaran? Puskesmas atau organisasi seperti di kelompok-kelompok haji ya, KPIH. Yang ketiga kegiatan masyarakat seperti biasa, dan yang keempat kunjungan. Jadi puskesmas juga mengunjungi di KPIH atau di Bapak Ibu yang di masa pembimbingan tersebut. Selanjutnya penyuluhan seperti tadi dari puskesmas, organisasi, dan masyarakat. Lanjut. Nah ini pemeriksaan kesehatan tahap kedua paling lambat 3 bulan sebelum kesehatan, sebelum berangkat ibadah. Yang pertama memenuhi syarat istitaah, tidak perlu obat dan bugar. Insya Allah Bapak Ibu semua di sini tidak perlu obat. Ada yang minum obat nggak? Ada yang rutin minum obat? Pendampingan. Mohon benar-benar dipedomani. Di dalam surat keterangan istitaah itu ada di bawah ya Pak. Ada tulisannya ya. Kalau yang memang tanpa pendampingan atau yang lain itu insya Allah tetap dijaga, dan yang benar-benar harus ada pendampingan yang harus dilakukan. Selanjutnya tidak memenuhi syarat sementara karena belum vaksin atau ada penyakit akut, penyakit mendadak. Misal kena demam berdarah dadak, ini lagi musim hujan ya. Nah ini kami sampaikan juga bahwasanya bukan hanya Bapak Ibu harus istirahat cukup, makanan yang bergizi, bukan enak ya, bergizi. Nah, kalau yang enak belum tentu bergizi, apalagi belum tentu halal ya. Nah, juga bergizi. Terus ini menjaga kesehatan lingkungan Bapak Ibu. Ini musim hujan, jangan sampai nanti di rumah Bapak Ibu menjadi sarang nyamuk. Ini yang sering terlupa. Jadi ada genangan air di rumah Bapak Ibu nantinya yang bisa menjadi sarang nyamuk. Dongeng mangkat gara-gara kena DB, ya repot nggak? Nah, kayak itu tolong diingat-ingat Bapak Ibu. Dan yang keempat, jelas tidak memenuhi syarat karena memiliki klinis yang mengancam jiwa. Dan juga jamaah yang memenuhi syarat akan menjalani masa pembinaan keberangkatan, yaitu pembimbingan, kegiatannya konseling, kebugaran jasmani, kegiatan masyarakat, kunjungan rumah, dan bimbingan manasik. Dan ini udah masuk ya. Selanjutnya penyuluhan dan pembinaan terpadu. Lanjut Pak. Setelah memenuhi syarat istiqomah haji yang memiliki kemampuan proses ibadah haji tanpa bantuan obat dan alat atau dengan lain, tingkat kebugaran jasmani setidaknya dalam kategori cukup.
Saya yakin kalau Bapak Ibu ini sudah masuk ini yang A. Penentuan tingkat kebugaran dilakukan melalui pemeriksaan kebugaran yang disesuaikan dengan karakteristik individu jamaah haji. Jadi pemeriksaannya berdasarkan spesifikasi keluhan gejala dari calon jamaah haji tersebut. Lanjut. Ini yang dengan pendampingan jamaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat dengan pendampingan merupakan jamaah haji dengan kriteria berusia 60 tahun atau lebih. Ada yang lebih 60 tahun nggak? Coba berapa? Angkat. Ini yang ekstra ya. Alhamdulillah ya. Jadi itu, tapi belum tentu 60 tahun itu kalah dengan yang di bawah 60 tahun, terus ya Pak? Nah, kembali lagi yaitu pola hidup kita. Kalau kita berset 60 tahun pun masih seperti usia 25 tahun gitu. Yang kedua, penderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat istiqoah sementara dan atau tidak memenuhi syarat istiqoah. Penyakit ya. Selanjutnya ada dua status istiqoah, pendampingan jemaah haji, yaitu pendampingan obat dan pendampingan orang. Ada yang pendampingan obat kan Bapak Ibu? Ada. Obatnya jangan sampai ketinggalan. Sepele nanti kadang ya, maka gugup sing disiapna siji kanggo sing liyane. Pakaian panganan ke sih sering ya ibu-ibu khususnya lah ya kuatir makan orang cukup sambel pasal terasi ke digawa dari tujuannya urutannya mau nyambel. Jadi ini untuk yang obat jangan sampai ketinggalan ya ibu. Yang ketiga tidak mencari kesehatan haji untuk sementara dengan kriteria anemia grafis. Nah ini HB lebih dari 8,5. Ingat ya Mbak Ibu ya, ini HB hemoglobin darah itu lebih dipengaruhi ya kesehatan bagi istirahat. Kok nggak sering lek-lekan, begadang, rata-rata HB-nya itu rendah karena untuk meningkatkan daya tahan. Ya. Kembali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu, tolong ini belum diperhatikan, sepele tapi nanti menentukan kelancaran Bapak Ibu beribadah. Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh antara lain tuberkulosis ya, TB, kutu, BTA positif, diabetes meletus tidak terkontrol, HIV/AIDS dengan diare kronik, stroke akut, perdarahan saluran cerna. Dan yang suspek dan atau korban penyakit menular yang berpotensi wabah. Nah ini kalau Bapak Ibu ada di screening terus ternyata pernah sakit TB di masa-masa mau berangkat dan apalagi itu di masa yang masih ada kuman TBC DB-nya itu bisa nanti menjadi wabah. Semoga enggak ya Bapak Ibu ya, sehat semua, tidak terjadi wabah, jamaah haji Kabupaten Tegal sehat semua. Amin. Selanjutnya psikosis akut, stres lah, ada gangguan kejiwaan. Makanya benar-benar dijaga kesehatan jasmani dan rohani Bapak Ibu. Selanjutnya fraktur tungkai yang membutuhkan imobilisasi. Patah. Lagi bisa
jalan-jalan atau apa, atau mungkin kejadian apa, ini sudah dijaga. Jadi akhirnya menggunakan kursi roda. Jadi masalah kesehatan, kami berharap Bapak Ibu benar-benar bisa menjaga hal-hal yang dari tadi kita sebutkan. Selanjutnya fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis. Koyoknya retak, misal utuh, satu terduduk, tapi tidak ada komplikasi neurologis, jadi tidak sampai terjadi kelumpuhan, cuman LBP, lara koyok pegel gitu ya. Lainnya hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu. Kayaknya lu pernah begini biasanya ibu, aku pengen lahiran ke Mekah dan bisa lahiran ke Mekah, tapi gak ada ya ibu ya. Ada yang hamil gak ini? Ada yang lagi hamil? Orang aku ya, jadi orang aku ini. Lanjut. Jadi ini data dari pemeriksaan haji Kabupaten Tegal tahun 2005-2006. Total jamaah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak 1.550 jamaah. Semuanya sudah diperiksa dan 1.526 dinyatakan istiqoah. Nah ini 6 jamaah perlu evaluasi ya sementara ya, dan 5 jamaah tidak istiqoah. Semoga kita doakan yang 6 jamaah perlu evaluasi akhirnya istiqoah. Amin. Dan 13 jamaah masih proses terkait dengan proses kesehatan yang lain. Ini yang tidak istiqoah, satu karena ada gagal jantung, yang kedua ada sirosis hati, hiper, bahasanya hiper, terus demensia berat, pilunnya pol, selanjutnya gagal ginjal stage 5, dan ada satu kanker karena ada program kemoterapi. Kita doakan Bapak Ibu yang sakit pun semoga segera sembuh. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa lihat grafik ini. Kira-kira Bapak Ibu masuk di mana nih? Ya, meskipun ini kita tahu lah. Kalau Bapak Ibu dengan memperhatikan ini, Bapak Ibu yang merasa tensinya sering gugur, yang itu harus benar menjaga kesehatan supaya tidak sampai tensinya tetap tinggi. Pendampingan obat juga harus benar obat sing kudune dinum itu ya bener dinum telu aja terus lalen. Ya lalen mungkin wajar lah ya. Ngasukan yang berat itu. Nah, minum obat baik bosen, males. Ya enggak? Ya, jadi jangan sampai kita merasa bosan, malas untuk minum obat. Jadi ada hipertensi, penyakit metabolik, dan jantung, anemia, gagal jantung, TBC, sirosis, demensia, kanker, POK, dan kanker. Lanjut. Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau terima kasih demikian yang dapat kami sampaikan. Tentunya kami Dinas Kesehatan sangat berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dari sekarang sampai di perjalanan, sampai di tanah suci, bahkan sampai kembali lagi tetap dalam keadaan sehat. Amin.
Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan untuk kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu calon jemaah haji. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon nanti di jemaah haji semua di tanah suci pun ada kalian mendongakkan Kabupaten Tegal. Oke, Bapak Ibu. Dan Tegal Lui. Tegal apa? Ya. Saya minta ini satu ya. Saya bilang Kabupaten Tegal, Bapak Ibu bilang Tegal Lui AP gitu ya. Boleh? Ya. Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Sambil tangannya jam ya, gitu ya. Satu lagi, terakhir. Kabupaten Tegal. Alhamdulillah, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang terhormat, masih ada waktu 10 menit lagi Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya anggap Bapak Ibu banyak yang tidak jelas. Di antaranya Bapak Ibu, kalau ada jamaah yang tidak membawa obat-obatan dari rumah, itu apakah nanti Bapak Ibu harus beli di Arab Saudi ataupun harus bagaimana? Jadi sebetulnya banyak pertanyaan Bapak Ibu kaitannya dengan kesehatan, termasuk di antara tadi kaitannya dengan obat-obatan saya tertinggal, apakah kemudian bisa membeli di sana atau bagaimana? Kemudian ketika nanti Bapak Ibu dalam keadaan sakit yang tentu tidak diharapkan, apakah nanti di sana akan ada pendampingnya itu siapa, dokter mana kayak gitu. Jadi saya kira monggo barangkali Bapak Ibu untuk digali masuk dalam waktu ini 5 lebih ya 7 menit lagi. Barangkali ada satu perwakilan pertanyaan. Silakan untuk bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KPU Sunan Kalijaga. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama hubungannya dengan analisis istiqomah yang sudah keluar dari kabupaten, dengan beberapa catatan yang tadi telah disampaikan oleh narasumber. Yang pertama mungkin ada catatan hipertensi atau kardiomegali. Mungkin di hipertensi tadi datanya sampai 60% gitu ya Pak ya. Kira-kira ini kan hubungannya ada pemeriksaan kesehatan lagi di embarkasi. Apabila hipertensi di sini sudah istiqomah, kemudian di sana tidak bisa menjaga hipertensinya, tidak diturunkan, kan dikembalikan, tidak diberangkatkan. Kira-kira bisa hipertensi yang bagaimana yang tidak boleh berangkat? Ini yang pertama. Kemudian tes kesehatan di sana meliputi apa saja biar kita tahu. Kalau yang di sini kan kesehatannya kemarin ada jantung, ada segala macam. Di sana nanti tes kesehatannya seperti apa supaya kami siap-siap yang sudah istiqomah di sini mempersiapkan diri supaya di sana juga kondisinya istiqomah bisa berangkat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
setelah kami berangkat ke Mekah, kan situasi atau cuaca berbeda dengan Indonesia. Hal-hal apa yang kami jaga supaya dari makan, dari pola hidup itu supaya kesehatan kita masih tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, kami mungkin mewakili Karom dan Karu. Apabila ada jamaah yang sakit, tindakan kami bagaimana? Ini sakit mungkin sakit yang bisa ditangani, tetapi ada sakit yang mungkin harus obat. Tindakan Karu dan Karom bagaimana? Ini hubungannya yang di sana. Dan yang terakhir tadi pendampingan obat. Kami pun pendampingan Bapak karena hipertensi, istitoahnya ada keterangan hipertensi, malah ada tambahan obesitasnya gitu ya. Jadi kami mohon misalnya ada obat pendampingan dari sini, apakah bisa dibawa, tidak memenuhi di sana bisa aman atau bagaimana? Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ada perwakilan yang sudah ditanyakan. Saya kira mewakili pada semuanya. Kaitannya dengan tadi dikaitkan dengan hipertensi. Saya kira tadi hipertensi laporan juga banyak. Kemudian yang kedua kaitannya dengan bagaimana untuk menjaga agar tetap prima. Mengingat cuaca di Arab Saudi itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal yang demikian ini memang perlu disikapi. Kemudian nanti ada barangkali Bapak Ibu yang bertugas sebagai karom. Bagaimana seandainya ada jamaahnya yang sakit, apakah di sana disediakan dokter atau mungkin barangkali ada kamar kesehatan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tadi ada kaitannya dengan pertanyaan pendampingan. Ya, jadi pendampingan itu ada pendampingan obat. Terima kasih dari benar kali jaga. Tadi yang catatan hipertensi ya Pak. Terus kardiomegali Pak? Ya. Jadi ini Pak, yang terkait dengan hipertensi, apabila itu hipertensinya memang faktor genetik bawaan, harus benar-benar bisa memanage. Seperti tadi dibekali obat-obatan pun harus dilaksanakan, diminum secara teratur Pak. Aktivitas fisik yang memacu naiknya tekanan darah itu pun harus benar bisa terkontrol. Jadi latihan fisik yang membebani jantung itu akan menaikkan tekanan darah. Sebenarnya intinya satu Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah yang paling memahami kondisi masing-masing. Satu, jangan stres. Tapi kalau Bapak Ibu sudah stres duluan, memikirkan hal yang di luar kapasitas, itu akan menjadi beban. Akhirnya istirahatnya kurang, akhirnya sirkulasi darah ke jantungnya juga terganggu, otomatis jantung akan bekerja lebih ekstra. Bapak Ibu, jadi harapan kami yang tadi tercatat istitoah dengan pendampingan obat itu harus benar-benar dipatuhi, diminum tuh dibekali apa dari kita ya, dari jamaah ada kan dibawa kan. Sekedar informasi juga, kalau bisa jangan sampai terpisah. Jadi obat itu ditaruh di tempat tersendiri, tas kecil lah.
Jadi untuk mengantisipasi obat pendampingan itu bisa benar-benar mendampingi Bapak Ibu yang memang ada pendampingan, itu ditempatkan di tas kecil tersendiri, melekat sama tas paspor mungkin itu ya. Jadi nggak bisa ternyata obatnya ketinggalan. Kalau masih bisa mending kelingannya barang itu. Tahu di repot terjadi ini larang Bapak Ibu. Ya. Bukan masalah harga mungkin Bapak Ibu bisa, tapi justru keteraturan kita dalam minum obat itu nanti juga akan menentukan kesehatan Bapak Ibu. Jadi tensi benar-benar terkontrol Bapak. Nah, kembali lagi permasalahan cuaca memang di luar kendali kita ya manusia. Apapun itu, manusia itu punya sistem pertahanan tubuh secara alami yang benar-benar dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu hasil riset ya, ini menyampaikan saja, orang yang bebas, tidak tertekan, tidak stres. Hal yang paling banyak mungkin ya, ada beberapa dari menjadi stres karena memikirkan anak yang ditinggal, keluarga, anaknya mau, itu nanti jadi beban Bapak Ibu. Jadi pasrah itu bukan pada saat bisa, pasrah itu di awal dari sini. Khawatir lo sapine lah kasih makani, khawatir lo beli lah kasih manasi, khawatir lo sawai. Jadi hal-hal seperti itu nanti justru nanti akan mengakibatkan daya tahan tubuh Bapak Ibu itu akan menurun. Kok kiriman barangnya orang angkut, kok lain-lain yang lain itu. Jadi kami berpesan Bapak Ibu, kesehatan Bapak Ibu semua adalah tanggung jawab Bapak Ibu semua. Kami dari Presiden hanya memfasilitasi, melayani terkait dengan gangguan kesehatan yang terjadi di Bapak Ibu. Bapak Ibu tensinya tinggi, kami berupaya untuk menurunkan tensinya supaya sampai batas normal dan istiqoah. Akan tetapi Bapak Ibu juga ikut membantu dengan berperilaku hidup yang sehat. Sementara promoknya sing baca untuk ya bisa prediksi apa-apa lah ya. Sing biasa ngopi nih sedina berlima dikurangi sapisan papindo gitu. Jadi itu Bapak Ibu, nah selimut ya, jangan sampai ketinggalan atau mungkin ada jaket yang inilah yang biasa untuk menghadapi cuaca dingin di sana. Tapi insya Allah Bapak Ibu, kalau memang benar Bapak Ibu di sana niat pasrah ikhlas ibadah yang insya Allah digawe lancar. Nah, karena umpul-umpulan bareng ya orang rasa artis ya seneng. Jadi gitu. Yang selanjutnya terkait dengan mekanisme misal ada yang sakit gitu ya. Jadi masing-masing ini kan ada ketua rombongan ya, karom ya. Ada karom dan kita pun ada tenaga kesehatan haji daerah. Jadi di masing-masing kloter itu ada tenaga kesehatan yang nanti akan membackup menangani setiap gangguan gejala kesehatan Bapak Ibu. Saya mengingatkan karom bertanggung jawab terhadap anggota rombongannya. Aja karom itu sibuk dewek orang. Kira-kira siapa yang di karom? Karom berapa? Yang depan ya. Kok sibuk ibadah dewek orang mikir pasukannya hilang. Ya kalau memang hilang itu wajar lah. Jadi memang simpan niat usaha lah. Jangan sampai kita terlepas dari rombongan itu yang justru yang
yang jadi sebenarnya sehat karena stres, sasar, kan kita ada regu juga. ya, Nanti kita keder, itu ada regu masing-masing. Kan akhirnya bukannya jadi kalau membawa penyakit. waktu harus kita Jadi ini saya membekali Bapak Ibu, nanti kan juga arah satu, sekiranya hal apapun itu tetap karena tenang. kita ada pengaturan siapa yang nanti Pan kesasaran seperti apa tetap tenang, jangan panik. Kuncinya satu. Kalau Bapak Ibu sudah panik, nanti kalau kita nyambung intensinya normal pun bisa dadak mundur. ya, nanti Lebih kita baik. bersama dengan satu regu masing-masing. Jangan memaksakan diri. Semuanya kita kendalikan ya. Kita kan Ini hanya kesel boleh rombongannya kita maksa. Karam kan melaporkan ketua Lebih baik kita tenang, kok ketemu lah. Insya Allah di sana harus doa baik. Ini bahasanya yang lebih diutamakan pasrah dan doa. Kalau terjadi hal-hal yang di luar latihan juga. kendali kita, sasar begini musuh-musuh boleh terus, aduh. Jadi itu banyak cerita dari tahun kemarin dilalah Istilahnya pertolongan kan sendiri Pak. situasi di sana. Bapak Ibu, jadi orang usah khawatir, orang usah. Nah, karena masih hidup pada baik. Ya, Minimal. pada baik niat ibadah insya Allah Kali jaga berapa orang? lancar semuanya. Yang penting jangan panik itu. Nanti panik itu nanti udah menjadi penyakit yang Oh, 8 sumber karena sesek, karena kemeringat, panas dingin, jantungnya jadi repot. Terus satu harapan kami bukan semata-mata kita memasrahkan kepada ketua rombongan, masing-masing Bapak Ibu juga benar-benar bertanggung jawab terhadap satu tim itu kompak. Tapi Al-Maghrib Tinggal pertemuan tinggalnya iya karena bareng-bareng begitu mana kok bisa dewek orang. Ya niatnya kan ibadah bareng, syukur-syukur bisa bareng terus, awet mangkat, awet bertani karena balik sampai sini itu tetap bareng selamat kabeh. Jadi itu ya. Sekiranya ada anggota rombongan atau mungkin malah karomis hilang misalnya, ketua rombongannya malah hilang, rombongannya. Nah, salah satu tim itu harus menggantikan karung sementara. Jadi satu aja terus misal sing terusnya gini Mbak, satu langsung diangkat, didolat lah bahasa ini teknis ya, didolat jadi karung sementara lah untuk memimpin rombongan supaya jangan sampai tidak tersesat lebih jauh lah. Ada kendala di masing-masing rombongan segera dilaporkan kepada tim haji, tim kesehatan haji terdekat siapapun. Meskipun kok sebenarnya tenaga haji kabupaten dekat tadi langka, ada siapa nanti akan kita komunikasi tim tenaga kesehatan haji seluruh Indonesia Pak. Jadi satu link di situ nanti komunikasi tetap terjalin. Gitu Pak. Cukup Pak. Ya gitu, kami berpesan mohon Bapak Ibu semua calon haji harus selalu menjaga. Itu saja. Mari kita beri aplaus pada narasumber. Alhamdulillah, dengan selesainya paparan yang pertama kaitannya dengan kesehatan, mudah-mudahan menjadikan bekal bagi Bapak Ibu untuk menyiapkan tentang kesehatannya masing-masing yang lebih baik dibandingkan dengan ketika sebelum menerima bekal pencerahan di bimbingan manasik ini. Nanti Bapak Ibu ketika selesainya bimbingan manasik di tingkat kabupaten, insya Allah akan diperdalam lagi, yaitu melalui bimbingan manasik di tingkat kecamatan, yang mana dari masing-masing jamaah itu nanti menerima bimbingan di tingkat kecamatan sesuai dengan kecamatannya. Saya kira itu sebagai tambahan. Ada tambahan ini penting. Tadi belum ada satu ya, yang pemeriksaan di embarkasi ya Pak. Jadi pemeriksaannya sama Pak, prinsipnya sama persis seperti yang di sini. Ya, jadi ringkasannya itu nanti
diklarifikasi lagi oleh tim embarkasi, Pak. Jadi Bapak Ibu tidak usah stres, kamu nggak usah. Pemeriksaannya seperti tahap 2. Jadi tahap yang ketiga di embarkasi pun sama dengan klarifikasi catatan itu, Pak. Ya, jadi jangan khawatir. Insya Allah kalau tahap 2 lulus, tahap 3 insya Allah banyak lulusnya. Amin. Allahumma amin. Allah mengijabahi kita semuanya sehat, tidak ada halangan, dan mudah-mudahan bisa melakukan dengan nyaman, aman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Amin selaku narasumber dari Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri, untuk kita semuanya, dan untuk jamaah yang akan berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih narasumber. Untuk kita selanjutnya Bapak Ibu adalah narasumber yang kedua, nanti kita tunggu sebentar. Silakan Bapak Ibu bisa luk boyok dulu, monggo.